Assalamualaikum, selamat bergabung Pak Wari. Suara saya jelas kah? Halo, Assalamualaikum. Pak Wari, bisa dengar suara saya? Saya gabung. Halo, suara saya jelas? Halo Pak Wari, bisa dengar suara saya kah? Oke, jelas. Terima kasih. Kita tunggu narasumber kita ya. Malam ini Pak Wari sudah ada. Ya, lagi koneksi. Oh. Oke. Assalamualaikum Pak Wari. Waalaikumsalam. Oh. Ini kameranya belum kelihatan ya? Oke, sudah koneksinya. Sudah. Suara saya jelas Pak Wari? Jelas terdengar. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Pak Wari, suara saya terdengar jelas kan ya? Jelas Mas. Oh jelas. Jelas banget. Ya. Oke, alhamdulillah. Videonya juga lancar kan ya? Buffering nggak? Lancar enggak ada. Lancar ya? Lancar. Oke. Kita bisa mulai Pak Wari? Oh bisa Mas Ukat bisa. Apa yang jelas nanti? Pak Wari agak keputus-putus nih Pak. Koneksinya juga. Halo Pak Wari. Oh yang di sana ya, yang di sini jelas sih. Nggak ada putus-putus sama masih agak gangguan. Di Pak Wari masih loading terus di tempat saya. Halo Pak. Ya halo. Si loading. Nah suaranya masih oke, mohon maaf ya teman-teman yang sudah bergabung, tunggu sebentar, kita selesaikan dulu nih masalah teknis kita. Ini masih loading terus Mas? Sepertinya masih loading nih. Halo Pak Wari. Iya halo. Oke, masih suara loading saya terus ya? masih jelas kah? Terdengar? Oke, Pak Wari masih loading nih. Ya, jelas. Gimana Pak? Masih jelas semua Mas Sukat kalau dari sini. Kalau dari Pak Wari suara saya jelas semua ya Pak? Oke. Jelas kan. Kalau di Pak saya kok Pak Wari loading gitu ya? Sinyal saya kan. Oke. Ya, kita mulai ya Pak Wari ya. Pak Wari sudah siap kah? Oke, ya. Kita mulai ya Pak. Pak Warinya juga jelas. Oke. Apa koneksi di sayanya ya? Oke. Terima kasih Bu Novenda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in wa ala umuri dina wa din wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Terima kasih Pak Warih atas kesediaannya untuk gabung bersama kami dalam program Sedekah Oksigen di Sedekah Ilmu setiap malam Rabu ya. Pak Warih juga mungkin sudah familiar dengan sedekah ilmunya Sedekah Oksigen karena alhamdulillah masih istiqomah terus, kegiatannya terus berlanjut setiap hari Rabu. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah program yang terus berkelanjutan dan menebar kebaikan dan kebermanfaatan untuk siapapun itu. Baik narasumber maupun teman-teman yang bergabung di dalam IG Live dan juga yang menonton di YouTube kami di Sedekah Oksigen, karena hasil dari IG Live kita masukkan ke YouTube kita di Sedekah Oksigen. Yang belum tolong di subscribe, like, dan komentarnya juga ya untuk masukan-masukan positif agar program ini terus berkelanjutan dan menebar banyak kebaikan, intinya seperti itu. Pak Wari, gimana kabarnya Pak Wari? Alhamdulillah, untuk kabar sehat-sehat semua. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya Pak. Seger banget ya Pak. Sehat. Pak Wari, apa nih Pak aktivitas sehari-harinya Pak sebelum kita masuk ke tema kita? Oh iya, mohon maaf lupa saya menyampaikan tema kita hari ini. Suara saya terjeda nggak Pak? Iya, terjeda sebentar itu tadi. Tapi sekarang udah enggak itu. Okay. Ya, jadi tema kita pada malam hari ini adalah Ayah Pahlawanku. Dan sekarang yang menjadi narasumber adalah Pak Wari, karena ini bukan sembarangan ayah. Ayah yang luar biasa. Ayah yang spesial. Dan ayah yang menurut saya jadi contoh kepada ayah yang di luar sana. Termasuk saya Pak, mudah-mudahan saya juga bisa meniru kebaikan-kebaikan yang diajarkan Pak Wari kepada anak-anaknya, menjadi sosok ayah yang hebat. Pak Wari, gimana aktivitasnya hari ini? Aktivitas sehari-harinya seperti apa Pak Wari? Ya tetap aja kalau untuk aktivitas sehari-hari saya kan karyawan swasta. Ya tetap untuk olahraga atau apa itu semua, insya Allah masih aktif semua. Oke, alhamdulillah. Pak Wari, mohon maaf tadi Pak, saya itu agak terjeda koneksi di saya sepertinya. Jadi bisa kita lanjut lagi ya Pak. Jadi alhamdulillah ya, aktivitas sehari-hari ini lancar ya Pak. Kalau nggak salah Pak Wari ini masih aktif di olahraga sepak bola ya Pak? Alhamdulillah masih. Luar biasa ya Kemarin Pak? sempat terjeda, aktif lagi. Oh gitu. Ada tim di mana Pak? Di kantor atau di sekitaran rumah atau gimana Pak? Ada di tetangga kampung sih, bukan di kampung sini. Oh gitu. Karena yang ada di situ dan banyak yang menolak itu. Oke. Jadi masih aktif olahraga ya Pak? Luar biasa ya Pak? Menurut saya olahraga itu olahraga yang berat ya, fisiknya berat banget. Karena semuanya kepake ya Pak? Tapi luar biasa ya. Tapi dengan catatan juga. Dengan catatan. Kenapa Pak? Kadang masih sering diomelin. Oh gitu. Sering diomelin. Karena main mulu gitu Pak? Ya kan enggak lah. Untuk kesehatan ya Pak? Iya.
Jadi rutin tuh Pak setiap minggu kita apa namanya latihan sepak bola atau bagaimana Pak? Insya Allah masih rutin terus nyampe sekarang. Oh gitu. Itu seminggu sekali gitu Pak. Nah, Oke. Ya teman-teman seminggu yang sekali, kadang malah nyampe 4 kali. seminggu 4 kali. Oh mungkin itu yang menyebabkan dimarahinnya ya Pak ya. Tapi kan positif ya Pak. Bola jalin relasi gitu ya. Terus juga untuk kesehatan intinya seperti itu ya Pak. Tapi kalau keseringan juga kan dimarahin ya Pak. Jadi teman-teman yang sudah bergabung terima kasih banyak nih. Jadi ternyata luar biasa nih Pak Wari ini selain sosok ayah yang nanti kan kita kulik kehebatan Pak Wari sebagai ayah itu seperti apa. Kita lagi gali-gali dulu aktivitasnya ternyata Pak Wari masih aktif di sepak bola dengan teman-temannya di daerahnya. Jadi Pak Wari, apa sih makna sebelum kita masuk ke tema? Saya pengen tahu Pak Wari. Pak Wari ini ternyata dari sejak muda emang senang main bola ya Pak ya? Semua olahraga. Semua olahraga Kalau Pak? saya. Oh, Olahraga. apa aja Pak kalau boleh tahu Pak? Boleh disebutkan Pak? Hampir semua bisa juga kok. Oh iya. Hampir semua. Luar biasa. Bulu tangkis, sepak bola, voli, hampir semuanya. Oke. Bela diri juga Pak? Nah, itu yang enggak bela diri. Pingpong gitu ya Pak ya? Nah, Emang basically-nya Bapak ini senang olahraga gitu Pak? dari kecil emang senang olahraga. Nah, masuk ke tema nih Pak dikit Pak. Dari Bapak senang olahraga, ada keinginan nggak sih anak-anak tuh diarahkan gitu ke situ Pak? Ada sih sebenarnya, ada keinginan diarahkan situ untuk bisa menguasai ya mungkin salah satu cabang olahraga fokus. Misalnya kayak ini kan si Rai itu saya ikutkan klub bulu tangkis juga. Oh si gitu. Rai Bulu tangkis ya Pak. Oke. Jadi ya biasanya gitu ya Pak ya. Ada dari hobi kan buat tidak jatuh jauh dari pohonnya. Mungkin juga ada harapan Bapak juga apa namanya ingin memfokuskan anak-anak. Tapi bagaimanapun tetap pilihan anak itu kan punya kemerdekaan sendiri ya Pak ya. Untuk jadi apa orang tua mengarahkan. Nah, Pak Wari, jadi tentang sosok ayah nih. Mohon maaf Pak Wari ini punya berapa putra Pak? 3 putra. Yang pertama usia berapa Pak? Pertama Rehan itu 15 tahun. Terus kembar Rai sama Raka itu 12. Oke, luar biasa ya Pak. Jadi ada 3 putra, yang tiga-tiga ini jagoan semua ya Pak ya. Nah mungkin ini untuk pengenalan untuk teman-teman yang bergabung. Jadi baru nih kita akan coba masuk ke tema Pak. Kalau nggak salah tapi Pak, dengan catatan gimana Pak? Dengan catatan loh, yang 2 kan spesial. Oke, yang 2 spesial ya Pak. Nah mungkin itu yang akan kita coba kali. Jadi teman-teman 2 anaknya Pak Wari ini anak yang spesial, yang luar biasa. Nah dari sini kita sempat dengar nih Pak Wari ini ikut mendidik anak-anaknya untuk menjadi relawan spesial di Sedan di daerah Malang ya Pak ya. Betul. Sedekah nasi di daerah Malang. Nah Pak, apa sih Pak motivasi Bapak untuk mengajak anak-anak untuk ikut serta dalam kerelawanan gitu Pak? Saya pengen mengenalkan untuk anak-anak gimana rasanya berbagi
dengan sesama yang mungkin orang-orang membutuhkan, rasa empati pada orang lain biar muncul. Cuma sebenarnya yang punya kemauan untuk berbagi itu malah rehannya. Malah rehannya ya Pak ya. Yang selalu nagih itu. Istilahnya kalau saya sebenarnya cuma numpang eksis di rehan sama di sedekah oksigen. Luar biasa ya numpang sedekah di eksis dengan sedekah oksigen udah eksis ya Pak. Lah iya. Oke. Boleh diceritain nggak Pak, gimana sih Pak awal mulanya keinginan ingin biar anak ikut merasakan berbagi? Awal mulanya gimana Pak ngajak anak-anaknya? Apalagi mohon maaf, ada kebutuhan khusus untuk anak-anak Bapak, terus mau diajak ke lapangan tuh seperti apa Pak ceritanya Pak? Awal mulanya Pak. Awal mulanya itu dulu kan si istri, Bu Nihan kan itu sedekah oksigen itu. Terus ada kegiatan, macam-macam kegiatan, terus dari bermacam kegiatan itu ada salah satu yang bagi nasi itu. Yang tertarik sama sebenarnya si Rehan itu. Karena dia senang muternya. Senang muternya, keliling-keliling. Aktivitas keliling-keliling itu ya Pak. Sambil dia muter-muter sambil memetakan wilayah, jadi dia hafal. Oh. Wilayah. Jadi kita sekalian, ya udah kalau gitu kita ikut bagi nasi aja, sekalian ngajak si Rehan ini. Awalnya itu. Awalnya. Tapi ya sekarang rutin sampai sekarang. Loh itu Rehan itu kalau misalnya kita setiap minggu dia mesti nagih. Malah dia sendiri sekarang yang minta tuh Pak. Awal-awal itu ketika mengajak anak Pak, ada keluh kesah gitu nggak sih Pak dari anak Pak? Aduh Pak capek Pak, aduh ini ngapain sih Pak gitu. Oh kalau Rehannya nggak ada, dia malah seneng kalau Rehan. Kalau adik-adiknya yang lain, kalau Rehannya malah diajak Pak. Oh untuk si Rayi kadang kalau pernah pas Rehan sakit Rayi yang gantiin. Kalau Raka juga suka ikut Pak? Kalau Raka masih belum bisa. Masih belum bisa. Belum bisa Raka ya. Jadi yang aktif banget sekarang ini yang nagih itu adalah Rehan ya Pak. Dan adiknya Rayi kadang-kadang suka ikut juga. Itu gimana Pak sistem pembagiannya seperti apa Pak sama Rehan Pak? Keliling saja kah atau memang sudah ada tempat-tempat tertentu kah? Atau ada target-target tertentu gitu gimana Pak? Biasanya targetnya kalau saya sama Rehan itu untuk sering-sering petugas kebersihan. Petugas kebersihan Pak? Petugas kebersihan. Pasukan kuning itu loh kalau petugas kebersihan kadang tukang becak itu sasarannya itu. Biasanya titiknya ya kita sering ngacak juga nggak tentu. Misalnya minggu ini lewat jalur mana, minggu depan putar jalur lainnya lagi gitu. Oh gitu. Jadi muter-muter aja Pak ya. Nah Pak, kan Bapak ngajak anak nih Pak dalam misi berbaginya itu mengajak anak. Karena kan luar biasa ya, artinya nggak semua orang tua juga bisa gitu mengajak anak. Orang tuanya suka kegiatan sosial, belum tentu anaknya. Apalagi sampai keliling-keliling ya Pak. Keluar-keluar, capek-capean, atau misalkan panas-panasan, seperti itu untuk berbagi gitu Pak. Pernah dengar nggak sih Pak, celetukan apa gitu yang paling berkesan gitu? Kan poinnya Bapak mengajak anak-anak ini kan untuk berbagi. Ada nggak sih Pak celutukan Rehan atau Rayi yang suka diajak ini kira-kira yang membuat Bapak tuh sebagai seorang ayah tuh jadi tersentuh gitu dengan kata-kata dari anak itu, ada nggak Pak? Pernah nggak Pak? Nggak inget juga sih aku kalau itu. Atau misalkan, oke. Jadi misalkan Rehan gitu ketika keliling gitu suka nyelutuk, Pak dia kasihan ya gitu. Berarti kan poin berbaginya tuh kan udah dapat gitu Pak. Oh kenapa gitu? Suka bercerita juga gitu Pak Rehan setelah berbagi dengan sekitar Pak.
Kalau rehannya nggak anu, biasanya kalau rehan itu saya yang sering anu itu kalau pas waktu jalan dia yang nunjukin. Oh gitu. Misalnya ada ketemu, ah itu ada gitu. Misalnya ada tukang Oh, beca, orang tua, jadi lebih jeli gitu ya Pak ya? Dia yang lebih peka, oh ini ada di sini, oh ini ada di sini gitu ya? kan sambil di rumah juga sudah, Mas nanti sambil jalan dilihat ya, kira-kira di mana ada gitu. Jadi sekarang Rehan jadi Kalau penunjuk arahnya ya Pak ya? kalau untuk bercerita nyampe rumah bercerita, kalau rehan masih belum anu kalau untuk cerita-cerita itu. Oke, oke. Atau Bapak kan awal ingin mengajak anak itu kan untuk melatih kepedulian gitu Pak. Ada nggak sih Pak Hmm. ketika lagi berbagi terus kita ngasih gitu, ada sharing-sharing sedikit minimal nggak sampai diskusi tapi memberikan pengetahuan, oh ini tujuannya untuk ini, tujuannya untuk itu. Ada nggak Pak? Apa berjalan begitu saja Ya, gitu? ada Gimana Pak? juga sih kadang ada Oh gitu. kadang kita ya juga ngasih tahu sama anak, terutama kalau yang masih udah bisa dianuti si Rai. Oke ya. Kenapa kita iya harus berbagi untuk siapa aja yang membutuhkan itu Rai, kalau yang itu kita Baik, bisa aja diajak ada balik sih. itu. Oke. Si Rai. Oke, Pak Wari, saya sapa teman-teman yang masih bergabung nih. Teman-teman yang masih bergabung, silahkan yang mau bertanya, silahkan ditulis, diketik di kolom yang ada tanda tanyanya. Jadi silahkan di apa namanya nanya-nanya sama Pak Wari. Silahkan, boleh kan ya Pak ya? Oke, silahkan. Oke, silahkan. Selama saya bisa jawab Oke, nanti. jawab. Jadi Rai ini sempat selalu sempat ada diskusi ya Pak terkait masalah kenapa sih harus berbagi, apa tujuannya gitu ya Pak ya. Iya, Terus Pak dalam masalahnya gimana Pak? masalahnya si Rai kan yang bisa bisa ngemong masnya, Oh sering gitu. dampingi masnya sama Oke, kendaraan itu. oke, Kalau oke, misalnya dia jalan kemana itu, oke. Jadi Rai ini kadang suka ngomong kakaknya ya Pak ya. ya, Pak, jadi selama Bapak ini beraktivitas kegiatan sosial khusus kadang suka mendampingi anak-anaknya dalam ikut serta dalam kerelawanan. Pernah ada keluhan nggak sih Pak dari Raihan atau dari Rayi gitu ketika berbagi itu? Pernah nggak ada, nggak ada belum Pak? pernah, Selama ini mereka belum senang-senang pernah, tuh Pak ya. Malah Rehan tuh malah seneng seneng aja. ngajak terus dan nunjuk-nunjukin ini di sini gitu ya Pak ya. Iya, dia juga sambil sambil apa memetakan wilayah gitu, nyampe dia habis misalnya nyampe jalan apa, dia nanti di mana dia akan browsing di Google nyampe misalnya tahun berapa ini pernah ada jalan ini pernah ada misalnya rel kereta api di sini sekarang nggak ada gitu. Sampai segitunya Pak ya. Luar biasa ya. Sekarang sekarang dia masih ingat pertama kali bagi nasi tahun berapa bulan apa ingat, saya malah nggak ingat. Oh gitu. Luar biasa ya Pak ya. Iya, Luar biasa, luar biasa. Ini salah satu manfaatnya ya Pak ya. Artinya melatih anak tidak hanya sekedar berbagi ya Pak ya. Tapi lebih kepada kepekaan juga ya Pak. Terhadap lingkungan seperti itu ya Pak ya. Nah Pak, betul. kalau tadi saya tanya keluhan, pernah ngeluh nggak anak-anak? Ternyata enggak ya Pak. Malah anak-anak senang ya Pak. Seneng untuk Rehan Rai malah seneng. Hmm. Nah, ada nggak sih Pak dampaknya gitu Pak yang Bapak rasakan ketika anak-anak ini sudah dicoba diikutsertakan di lapangan untuk berbagi, impact-nya ke keluarga tuh ada nggak Pak? Di rumah gitu Pak? Kalau si Rainya ada Rai. Oh gitu. Kalau Rai ada, ya Rai. Maksudnya Gimana dia Pak? kan nggak ada istilah, nggak ada gangguan, nggak ada masalah kalau Ya, Rai kalau Rai sendiri yang gimana masuk Pak? Rai.
ya dia lebih-lebih kalau di rumah kadang namanya anak kan juga masih iri kok beda perlakuan, tapi akhirnya juga dia juga tahu sendiri akhirnya merasa Oh, beda perlakuan, tapi akhirnya dia juga nyadari sendiri tahu oke. oh ternyata gini gitu. Jadi ada kepekaan ya Pak ya untuk Betul, mengerti saudaranya dan lain sebagainya ya Pak ya. Karena ya mungkin dengan berlatih kita diajak anak-anak ikut serta berbagi dan lain sebagainya. Itu untuk melatih kepekaan juga kali ya Pak ya. Kan betul, betul, umumnya anak-anak itu kan ketika di rumah ya pasti ada rasa iri, kok yang ini beda gitu ya Pak ya. Tapi betul. ternyata ketika di rumah, ketika sudah dibiasakan, diajak keliling dan lain sebagainya, rasa peka itu tumbuh juga ya Pak di rumah ya Pak. Lebih spesifiknya bisa nggak Pak, biar teman-teman bisa kira-kira terinspirasi gitu Pak. Apa yang contohnya gimana sih Pak kepekaan Rai terhadap kakaknya yang memiliki kebutuhan khusus? Terus dia ada nilai apa Pak yang lebih ketika dia ikut berbagi dan lain sebagainya, terus di rumah tuh seperti apa? Ada nggak Pak contoh spesifiknya kira-kira Pak? Contoh spesifiknya paling anu dia kalau misalnya kita nyuruh kita nyuruh misalnya bantu mas kakaknya atau bantu kembarannya tuh dia nggak protes. Oke. Sebelumnya kita misalnya anu oh, nggak mau gini terus sekarang nggak. Ya Oke. walaupun kadang yang namanya kecil masih ada muncul Iya, anu iya, itu iya, tapi iya, iya. akan meredamnya sendiri yo an. Oke. Iya, iya. Bahwa saya memang beda Heeh. Jadi, sama kembaran sama kakaknya. oke, oke, oke. Jadi, ada ya Pak dampaknya Pak ya? Ada dampaknya ada. Dan itu bisa dirasakan, diaplikasikan di rumah sama anak-anak ya secara mungkin nggak sadar dengan keterbiasaan itu gitu ya Pak ya? Betul. Oke. Nah Pak, kalau untuk Raihan Pak, selain dia juga kan akhirnya bisa memetakan lingkungannya gitu ya Pak ya? Dia juga dengan Mm, keterbatasannya beliau, dia juga akhirnya punya kelebihan yang dia pekanya itu luar biasa sampai nunjuk-nunjukin gitu ya Pak ya? ya, betul. Artinya untuk di luar sana Pak, untuk orang tua, untuk anak-anak yang punya kebutuhan yang luar biasa, ada nggak sih Pak pesan gitu Pak atau mungkin ya pengalaman Bapak terkait masalah mengajak Raihan untuk berbagi nasi itu terus dampaknya itu seperti apa? Kemajuannya apa yang dirasakan gitu Pak? Yang jelas saya pengen kalau orang-orang yang punya anak-anak spesial itu jangan malu untuk menunjukkan ke orang lain Oke, bahwa anaknya itu spesial. oke. Terutama itu kalau saya yang paling Pertama utama itu. jangan Jadi saya malu ya Pak. kalau mesti saya ajak, sering saya ajak. Oke, oke. Justru malah Tapi ngebuka dari wawasan anak itu sendiri ya Pak. Dia akhirnya bisa berkembang ya Pak. mm -mm. Jadi orang-orang awalnya sih kadang masih masih mikir oh aneh kok aneh kok gini-gini tapi setelah sering saya ajak gitu udah biasa mereka. Oke, oke. Mereka akhirnya juga biasa. Iya, 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 iya. Awalnya juga lihat misalnya Rehan muter apa-apa masih bingung. Ya anak ini kenapa tapi setelah saya sering ajak jalan, sering ajak misalnya main bola saya ajak ketemu orang-orang banyak ya akhirnya mereka biasa. Oke, 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 oke. Jadi Dan sebenarnya nggak ada masalah gitu. iya, iya Pak. Karena ya luar biasa mereka kan spesial ya Pak ya. Artinya ada treatment khusus yang untuk apa namanya yang harus diterapkan. Bukan arti membedakan dengan yang lain gitu ya Pak ya. Jadi ya intinya Ya, sih jangan mau terkait masalah berbagi pun juga ternyata dengan kespesialan Raihan akhirnya Raihan pun akhirnya jadi bisa tahu hafal daerah ini gitu ya Pak ya. Dia duluan yang betul. nunjuk-nunjukin, oh Pak di sini ada, di sini ada. Itu kan luar biasa ya Pak ya. Bahkan
Rai pun mungkin nggak gitu juga ya Pak ya? Nggak sepeka Kalau Rai juga. nggak Artinya kan memang dia punya sedetail, nggak antusiasnya lebih sedetail gitu itu ya Pak kalau ya? tanya. Kenapa? Ya artinya dia punya sisi spesial di situ gitu. Artinya lebih detail ke situnya gitu. Kepekaannya juga akhirnya lebih dari orang biasa gitu ya Pak ya. Spesial gitu ya Pak ya. Betul. Oke. Ya kalau misalnya ada tanya-tanya sampai kita bingung jawabnya mau dijawab apa kok. Iya, iya, iya. Luar biasa Kalau ya. nanya-nanya dokter, nyampe nanya misalnya mau kemana nyampe detail jam berapa, nanti pulang jam berapa, nanti kemana saja. Kita yang bingung nanti jawabnya akhirnya. Iya, iya. Luar biasa ya. Karena memang, ya itu sisi kespesialannya itu ya Pak dari Raihan. Luar biasa. Pak, terus ngelihat Bapak mengikut sertakan Raihan dalam aktivitas sedekah nasi di Malang, bagaimana Pak awal-awal tanggapan orang-orang tuh seperti apa Pak? Ya Atau Bu, itu tadi pertama gimana Pak? tanggapannya yang awal mereka yang misalnya dikasih itu pertama masih bingung lihat Hmm, Rehan, tapi saya juga akhirnya saya selalu menjelaskan bahwa anak ini gini gini gitu, hmm. anak ini spesial beda dengan yang lainnya, tapi mereka akhirnya yo nyadari malah sekarang biasa kalau ketemu di jalan kita bagi gitu wis nyapa atau apa biasa mereka Oh gitu. sekarang. Pernah direbutin gitu nggak sih Pak? Ketika lagi berbagi gitu. Ini kan rutin jadi orang pada tahu gitu Pak. Enggak, selama ini enggak Enggak pernah, ya? kita enggak pernah, Tapi yang enggak pernah membagi ada yang nyampe. nasinya itu langsung Raihan yang membagikan Pak. Enggak mesti, kadang saya nyuruh, biasanya saya yang nyuruh ke Rehan, Hmm. kasihkan Rehan, Mas kasihkan Enggak itu. artinya tapi Raihan yang ngebagiin langsung ke orang itu ya Pak ya? Ah, kadang kadang kalanya ada. Tapi tetap masih yang paling sering tetap saya. Oh Cuma gitu. Rehan ya Ini juga. mulai kayak Oke, oke, oke. Luar biasa ya Pak. Artinya nggak gampang ya Pak ngajak anak. Kadang ngajak anak untuk olahraga aja kadang susah ya Pak. Apalagi suruh berbagi dan lain sebagainya gitu Pak. Yang artinya harus keliling-keliling, capek-capek dan lain sebagainya Pak ya. Bagi anak-anak sekarang lebih lengket banget sama gadget ya Pak. Nggak bisa diganggu gugat. Ya artinya sentuhan eh, apa namanya lingkungannya juga agak kurang dengan anak-anak sekarang lebih kepada virtual ya Pak. Secara psikologis ya dia juga nggak bisa ikut merasakan kayak misalkan ya berbagi di jalanan dan lain sebagainya karena mereka ya udah lengket banget gitu dengan gadgetnya gitu Pak. Nah, Rehan sendiri gimana Pak dengan gadget dan lain sebagainya? Terus bagaimana tanggapannya ketika diajak berbagi? Apakah langsung sigap atau gimana Pak? kalau Rehan sendiri kalau untuk masalah gadget itu masih bisa dikontrol, diatur sama mamanya Oh gitu. pemakaiannya. Ah, terus dia sendiri juga nggak suka game kok. Oh gitu. Kalau Rehan itu, kalau di gadget di laptop dia malah suka ngoprek-ngoprek programnya. Kalau game nggak seneng dia Oh malahan. gitu. Luar biasa ya. Jadi untuk apa ya tantangan di zaman sekarang terkait gadget, syukurnya Rehan apa nggak terlalu pegang HP banget ya Pak. Kalau megang HP dia megang HP banget sih. Cuma dia megang HP-nya bukan untuk ngegame untuk apa itu enggak. Ya untuk browsing. Oh, kadang laptop itu dierorkan habis itu nyari ke YouTube untuk apa tutorial perbaikannya gimana gitu kalau Rehan. Luar biasa ya Pak. Jadi luar biasa malah ngelatih skill ya Pak dari gadgetnya gitu Ya, Pak. kalau itu jejak semua juga
Saya sendiri juga nggak tahu kok. Luar biasa ya. Untuk komputer program-program saya nggak tahu malahan. Oke. Malah Rehan sendiri yang cari tahu dengan gadgetnya itu ya Pak ya. Sampai tahu misalnya itu Windows-nya palsu atau enggak. Oh, kadang malu ada tamu datang bawa laptop dibuka langsung nyeleduk. Wah, Windows-nya yang dipakai Windows Waduh, bukan ori, Windows palsu. luar biasa ya. Itu itu gimana Pak awalnya? Diajarin apa emang nyari sendiri Pak? Nyari Diarahkan gitu? sendiri. Oh di sendiri gitu ya. Iya, berapa ada habis laptop berapa ya? 3 atau berapa itu? Itu pernah kaplik gitu ya. Dioprek. Ya dioprek nanti kadang bisa menyelesaikan, enggak bisa ya nanti korbannya kita suruh bawa ke servis. Luar biasa. Kalau udah mentok. Oke, 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 oke. Luar biasa ya Pak. Gimana Pak? Pola Bapak mendidik anak-anak di rumah tuh seperti apa sih Pak? Kalau polanya gimana ya? Kalau saya ya paling banyak malah mamanya ya untuk anak-anak itu. Saya bagian untuk petugas eksekusinya. Oh gitu Pak. Jadi emang konsep mamanya yang mau eksekusi bapaknya gitu ya Pak ya? Walaupun kadang masih eksekusinya rodok nyelewar. Gitu. Iya, iya, iya. Tapi artinya di rumah itu suasananya gimana Pak? Sosok ayah dalam keluarga Pak Wari itu seperti apa Pak? Penentukah atau gimana Pak? Kalau penentunya tetap berdua saya sama mamanya Oke. untuk anak-anak. Hmm. Tetap kolaborasi ya Nggak Pak? pernah dia nggak. Oke. Tetap berkolaborasi ya Pak? Untuk Oh, tapi terkait masalah hobi eh, anak-anak itu diarahkan apa memang ngikutin anak-anaknya Pak? kita nanya dulu. Oke. Kayak Rai badminton, kamu mau ikut latihan badminton kursus? Ya mau, oke kalau mau diikutkan. Jadi kalau naik badminton, kalau Raka apa Pak? Raka masih belum bisa. Raka. Gitu. Kalau Rehan kan sudah, Raka masih. kalau Rehan kan sudah mulai terlihat ya Pak? Ya, Rehan di itu di apa? IT. Elektronik IT ya Pak? Sudah Ya. programmer ya Pak, teknisnya ya Pak? Oke. Jadi untuk dalam pola keluarga Bapak nih, artinya kan benar-benar hati-hati ya Pak. Karena satu, ada Rehan yang spesial, dan ada adik-adiknya, bagaimana perlakuannya dalam satu keluarga itu kan, ya memang benar-benar harus hati-hati ya Pak. Karena Iya. perlakuannya juga ada yang khusus, ada yang ini. Nah itu gimana Pak memanagenya Pak di dalam keluarga Pak? Dikasih pengertian dulu kah ke Rai gitu atau gimana Pak? Yang jelas untuk Rainya kita yuk kasih tahu. Di Mas Rian sama Raka itu beda, kamu nggak bisa misalnya minta apa-apa seperti mereka, nggak bisa, tanggung jawabnya nanti lain. Wah, saya menekankan ini nanti kalau udah gede tanggung jawabmu loh Mas Rehan sama Raka itu. Sampai dibilang gitu Pak. Ya, yang bagian ngomongnya. Oke. Luar biasa. Artinya untuk Raka, untuk Raihan dan Rai, artinya kan semua ya orang tuanya ini harus di awal-awal ini dalam pembentukan ini kan juga benar-benar ekstra hati-hati juga ya Pak. Ya, betul. Artinya, nah Pak, terus oke, kita ke teman-teman dulu nih yang lain.
Ada yang mau bertanya? Mungkin kalau mau bertanya silahkan nih ditulis di kolom yang ada tanda tanyanya ya. Ditunggu. Oke, belum ada yang nanya ya. Coba saya cek dulu. Oke. Lanjut ya Pak Wari ya. Oke. Kita baru ngobrol pertama ya Pak. Sesama relawan SO ya Pak. So, sebenarnya kalau sama orang-orang SO itu saya juga nggak ada apa-apanya kok. Oke. Luar Sama biasa. mamanya juga nggak ada apa-apa. Sama Pak, saya juga ngintil aja Pak. Ya sama Dan saya mungkin ngikut aja. mungkin sama kayak Pak Wari ikut nebeng ketenaran aja ya Pak ya. Dan saya juga masih sekitar-sekitar sini aja, Iya, Yohan. Pak. Masih sekitar Malang aja. Kalau Ya, ibunya sendiri malah udah nyampe Lombok. luar biasa ya Pak. Sampai Lombok ya Pak. Iya, yang gempa Lombok itu ibunya malah nyampe Lombok berapa hari itu. Iya. Saya ikut juga Pak ke Lombok Pak. Hmm. Ketika gempa Lombok itu ya Pak. Iya, saya kan bagian jaga anak. Iya, luar biasa. Nah itu gimana Pak? Ada seorang ayah, ibunya juga aktif dalam kegiatan sosial. Sekarang pengen nerjunin anak-anaknya juga pengen ikut merasakan, bukan eh, istilahnya mengikut sertakan sebagai untuk pembelajaran mungkin lebih tepatnya itu ya Pak ya. Hmm. Kewalahan ya sih Pak? Enggak juga sih kalau untuk itu. Kayak kemarin sempat ditinggal itu ya, ya biasa kita nikmati aja kalau kayak gitu itu. Untuk dampingi anak-anak itu. Lah mau apa? Gimana lagi harus dinikmati? Dinikmati Dinikmatin aja dengan Pak. aja. Ya biasa-biasa aja gitu ya Pak. Artinya eh, menikmati apalagi ini untuk hal positif ya Pak. Betul, betul. Oke oke oke. Ini sudah mulai ada oke. Sudah mulai ada pertanyaan nih Pak dari Bu Nupenda Pohan. Eh, Pak Wari, ya. Ini Pak sebentar. Wari komplain sama Mbak Nihan nggak ketika ninggalin anak-anak ke Lombok? Sebentar, Mas. Oh gitu, oke, oke. Aduh, ada pengganggunya sama Raka dimatikan lampunya. Pak Raka mau Gimana gabung gimana? mungkin Pak. Iya Pak, sempat komplain nggak Pak ke Mbak Nihan pas ninggalin anak-anaknya Enggak, ke Lombok? Enggak ya Pak? enggak komplain. Pas waktu itu juga kita pas apa ya itu? Oh, saya pas waktu itu kerjaan juga pas waktu di rumah kan. Oh, Sempat jadi saya full standby di rumah pas gitu. itu. Oke. Oh, Kalau sekarang sudah aktif kerja lagi Pak? udah. Yo, itu tahun Lombok tahun berapa sih itu? 8 bulan pokoknya dulu itu saya off. Oh, jadi pas Tapi itu sampai lagi. sekarang. Oke. Nah, Pak, ada pertanyaan lagi nih, Pak. Terus kalau Pak Waris kerja, anak-anak sama siapa, Pak? Ya cuman sama mamanya. Sama mamahnya. Iya. Kerja dari pagi sampai Yes, sore itu, pokoknya Pak? kita gantian aja pokoknya. Oke. Jadi mamanya kalau ada acara apa saya libur tuh mau acara ya mau ada acara silahkan. Kalau mamanya ada acara anak-anak sama saya di rumah. Tapi Oh, kalau pas gitu. saya kerja ya full sama mamanya. Oke. Oke. Pak, ini agak spesifik nih, Pak, pertanyaan dari Bu Fani Herdina. Ini founder SO. Pernah beberapa kali lihat cerita Mbak Nihan soal malam-malam bedak bertaburan di kasur atau air galon. Itu gimana, Pak? Maksudnya
Iya, katanya pernah, Bu Fani ini pernah lihat ceritanya Mbak Nihan soal anak-anak tuh kayak naburin bedak di kasur, terus air galon gitu. Gimana tanggapan Pak Wari? Ya biasa aja sih kalau saya. Itu biasa Nggak ada aja. yang biasa Oke, aja. oke. Ngerasa capek nggak sih, Pak? Pernah ngerasa capek gitu nggak sih, Pak? Nggak pernah. Nggak pernah ngerasa capek. Nggak pernah. Nggak pernah. Oke, oke, oke. Nah, terus ya artinya secara manusiawi, Pak, ketika melihat udah malam-malam, berantakan gitu, misalkan bedak lah, air galon dan sebagainya. Secara sisi ini kan pasti ada ngerasa capek tuh, Pak. Gimana, Pak? Kata Bu Fani ini gimana cara ngatur emosinya, Pak? Kalau saya sih biasa aja, nggak tahu gimana ya untuk kata emosi. Jadi biasa aja ya, Ya, Pak. triknya saya nganggapnya biasa aja, nggak ada triknya apa-apa. Ya udah kalau memang gitu ya sudah bersihkan. Kalau misalnya wis aras-aras bersihkan ya besok, Oke, oke. dibiarkan besok. Oke, oke. Jadi kalau nggak bisa malam-malam itu diselesaikan ya udah besok gitu ya, Pak ya. Lebih ke Iya betul. fleksibel mungkin cara Terus ngaturnya ya, Pak ya. Nggak harus ketika berantakan masukan malam itu harus diberesin malam itu juga enggak ya, Pak ya? enggak. Terus satu catatan masukan. Saya pantangan bilang capek. Pantangan bilang Nanti capek. kalau bilang capek nanti malah nggak bisa main bola, nggak diizinin. Karena lebih capek juga main bola ya, Pak. Pak, maaf, Pak. Boleh tahu Pak, umur Bapak berapa sekarang, Pak? 45. 45 ya, Pak. Saya, Pak, umur Ah, 30 tahun, Pak. Saya masih aktif melatih wusu, Pak. Kalau disuruh main bola, angkat tangan saya, Pak. Saya tahu capeknya larinya aja udah luar biasa, Pak. Tapi Bapak masih aktif main bola ya, Pak? Ya makanya, oh ternyata pemain bola itu ada ngaruhnya ya, Pak, untuk keluarga ya, Pak ya? Pantang bilang capek ya, Pak? ah. Oke. Karena lebih capek main bola ya, Pak, di lapangan ya, Pak ya? Makanya yang ditakutkan kalau bilang capek nanti nggak ada izinnya, nggak turun. Poin kedua itu ya, Pak. Ya, Mungkin sosok ayah tuh harus punya hobi gitu ya. Yang bener-bener betul ya. dia gelutin banget. Jadi ada orientasinya, ya jangan sampai ini dilarang nih hobinya gitu kan. Jadi nggak boleh bilang capek gitu ya. Lebih kepada mulutin untuk ngelancarin hobinya gitu ya, Pak. Tapi Pak, kalau lebih serius sedikit Pak, ada makna tersiratnya nggak sih Pak terkait masalah pantang bilang capek gitu Pak? Ya ada juga sih, ada. Apa itu Pak? Ya karena saya kan menganggap istilahnya saya apa? Sebagai suami, Mm-mm. sebagai anak-anak, yo kalau bisa jangan sampai untuk keluarga itu bilang capek. Jangan Apapun sampai selama saya masih bisa melakukan akan saya lakukan. seorang suami, Terutama seorang ayah pantang bilang capek karena itu tanggung jawab mungkin ya Pak. Lebih ke situ nggak sih Pak? tanggung jawabnya, lebih ke tanggung jawabnya. Lebih ke tanggung jawab. Ya kalau nggak mau capek dalam berkeluarga jangan jadi suami, jangan jadi ayah mungkin gitu ya Pak. Nah, betul. Oke, oke. Kata Bu Fani udah beda level sama aku. Jadi Bapak kalau berantakan di rumah malam-malam itu, kalau emang nggak bisa diberesin malam itu udah, misalnya ya udah lelah gitu ya Pak, kalau nggak mau bilang capek,
ya udah besoknya aja gitu ya Pak. Iya, memang kita ya udah terbiasa kayak gitu sih. Sama anak-anak itu udah terbiasa. Karena sudah terbiasa itu. Oke, oke, oke. Ya semampu kita, misalnya ada yang diberantakin, dia tetap dirapikan, tapi semampu kita merapikan. Jangan sampai misalnya nanti anak-anak sampai tidurnya terlambat atau apa terlambat, jangan sampai. Misalnya Oke. kalau anak-anak udah mau mulai tidur, kita anu kan juga mengganggu jadwalnya anak-anak juga. Kalau kita masih beraktivitas. Oh, luar biasa. Ini harus saya tiru Pak nanti Pak. Tapi kan ada juga Pak, tipe orang tua pokoknya beresin, kalau belum beres belum boleh tidur, belum boleh ke kamar. Itu gimana menurut Bapak? Kalau misalnya untuk anak-anak yang nggak ada gangguan, anak-anak yang nggak spesial bisa juga kayak gitu diterapkan. Ya untuk Rayi Tapi sendiri gimana Pak? kalau ya Rayu udah dikasih tanggung jawab sendiri sebelum tidur. Kita Hmm. kasih untuk yang milik dia, yang jadi tanggung jawab dia, misalnya buku-buku dia, mainannya dia. Hmm. Kan nanti kita tetap tak disuruh bantu, misalnya masnya merapikan apa, suruh bantu tetap. Oke. Berlaku juga untuk Rayi nggak Pak ketika membuat sebuah kekacauan di malam itu gitu Pak, terus akhirnya ya sudah besok aja nanti diberesinnya gitu Pak. Kalau Rayu enggak, kalau Oh, Rayu. Rayi enggak. Kalau untuk Rehan sama Raka iya ya Pak ya. Terus Malah ada Rayunya sih kecemburuan suruh nggak ikut Pak bantu. dari Rayi Pak untuk itu Pak? Ada, tetap masih ada kecemburuan, Terus ini selalu gimana ada Bapak Mas ngasih Yan. tahu Rayinya gimana Pak? Ya itu tadi yang seperti saya sebutkan tadi, ya kita ngasih masukan ke Rai bahwa Rai beda dengan Mas Rian sama Raka. Oke, 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 oke. Ngasih pengertian itu ya Pak. Ya, Jadi Bapak tipe yang lebih, kalau sebagai seorang ayah di keluarga ini, Bapak mau disebut seorang ayah yang apa Pak? Yang lebih kepada otoriter kah, demokratis kah, atau apa Pak? pengennya sih demokratis. Realitasnya, Kenapa? Kenapa? iya realitasnya demokratis juga kan Pak? Itu kan pengen ya. Demokratis. Oke. Iya. Masalahnya saya juga nggak merasa otoritas di rumah. Oke, oke, oke. Iya, iya, iya Pak. Nah Pak, terus harapannya Pak, kembali lagi ke topik tentang kerelawanan, mengajak anak yang spesial seperti Raihan untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial. Rayi pun diikutsertakan dalam keadaan sosial. Harapan Bapak tuh apa sih Pak untuk mereka berdua Pak? Kalau untuk Rayinya juga harapannya ya biar Rayi lebih mempunyai rasa empati sama orang lain, terutama orang-orang yang membutuhkan, orang-orang kurang mampu itu. Oke, oke, Paling utama Rayi. Untuk Rehannya yo untuk sosialisasi dia, oke, oke, oke. untuk sosial dengan orang lain selain keluarga di rumah. Oke, oke. Ini ada pertanyaan lagi nih Pak dari Bu Novenda. Pak Wari pernah ngerasa down gak sih ngadepin anak-anak? Terus pas kejadian apa kalau boleh cerita? Terus terang kalau saya Don sih nggak pernah sih ngajak jalan-jalan, nyampe Don itu nggak pernah saya. Di rumah? Misalnya ngajak jalan Kenapa? Kalau Kenapa? di rumah Pak? Nggak pernah. Nggak pernah saya. Nggak pernah ada rasa Don itu untuk menghadapi anak-anak itu. Gak ada Pak. Nggak ada. Rahasianya apa Pak?
Enggak ada rahasia juga, cuma saya merasa ya, memang kita kasih titipan anugerah dari Tuhan, anak-anak yang kayak gitu, ya memang udah tanggung jawab kita. Iya. Tanggung jawab ya Pak. Ya Jangan udah dikasih dijaga gitu ya Pak. jangan sampai kita merasa down. Pantang nyerah, pantang down juga ya Pak. Betul. Iya. Luar biasa. Saya sapa teman-teman yang masih bergabung ya Pak. Oke, mungkin teman-teman yang masih bergabung, silakan yang mau bertanya, silakan diketik di kolom yang ada tanda tanyanya ya. Ditunggu pertanyaan-pertanyaannya. Terus Pak Wari sebagai sosok ayah Pak, yang Bapak harapkan Pak Wari ini kan menjadi sosok ayah nih Pak. Kira-kira apa sih yang Bapak harapkan kepada anak-anak nih? Pengennya dikenang sebagai orang tua yang seperti apa Pak? Ya pengennya orang tua yang selalu ada untuk anaknya, melindungi anak-anaknya itu. Dalam keadaan apapun, Pak. Dalam keadaan apapun. Jadi harapannya pengen jadi orang tua yang selalu ada untuk anak-anak dalam keadaan apapun ya, Pak. Iya. Terus kalau untuk keluarga, Pak, keluarga besar Bapak atau saudara-saudaranya Rehan, saudara-saudaranya Rai, Raka, mereka ikut serta dalam kegiatan sosial itu, ada tanggapan-tanggapan apa Pak dari mereka Pak yang pernah kedengar ke kuping Bapak Pak? Mendukungkah atau ada sedikit, aduh kasihan Rehan capek-capek keliling-keliling gitu atau gimana Pak? Untuk keluarga sangat mendukung semua. Mendukung semua ya Pak. Semua. Karena mereka juga ya udah tahu Rehan kayak gimana. Jadi dukung semua apa yang kita lakukan. Karena mereka tahu mungkin apa yang kita lakukan, saya dan istri lakukan itu terbaik buat anak-anak. Oke. Baik Pak. Simpel ya Pak. Pantang capek, pantang down, dan juga bertanggung jawab terhadap karunia yang Allah berikan ya Pak. Betul. Kalau buat saya sih kayak gitu kalau buat saya. Tapi kan rumah berantakan Pak jadinya Pak. Lagi kerja juga kadang-kadang kan suka ngacak-ngacak dan lain sebagainya. Gimana Bapak tanggapannya Pak? Biasa aja lagi Pak. Biasa aja. Memang dari dulu juga kayak gitu. Mau gimanain lagi yo. Saya senang dengan kata ini Pak. Ya biasa aja mau digimanain lagi tuh menurut saya itu dalam banget Pak. Itu bukan kepasrahan bukan artinya bukan ke apa ya? Bukan kata-kata untuk menyerah, tapi menurut saya yaitu kekuatan apa tentang rasa ikhlas gitu Pak. Kalau ikhlas nggak boleh disebutin ya mau gimana, dinikmatin gitu. Itu udah luar biasa ya Pak. Iya kalau saya ya kita nikmati. Ya mungkin ada agak gimana ya pas kondisi nggak fit apa tetap, tapi ya nggak kita rasakan lah kayak gitu itu. Termasuk lagi nggak fit juga gitu Pak. Tanggapannya masih nggak boleh pantang capek, pantang down gitu ya Pak. Ya betul, ya harus itulah. Terus kalau misalnya kita, terus siapa yang mau ngerjakan kalau bener juga ya Pak. Kalau kita capek, kita down,
Terus siapa yang mau ngedidik anak kita juga ya Pak ya? Kecuali kalau anak-anak udah pada mandiri, udah gede pada mandiri sih nggak masalah kalau Selama kalau masih tanggung jawab, kondisi semakin sama apa selama masih dalam pantauan kita ya, kita yang harus bertanggung jawab ya Pak. ya Jadi nggak capek ya Pak? nggak nggak Saya coba mancing nih Pak, Muji. Katanya pantang capek, saya coba-coba pancing. Ternyata enggak ya Pak, tetap enggak capek ya Pak. iya tapi diketawa yang di sebelah saya. Iya, 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 iya. Oke, oke. Luar biasa ya Pak. Saya sebelah tawa ini sambil mikir nanti suruh apa lagi ini loh. Oke, oke, oke. Habis pulang main bola gitu Pak, lagi capek-capeknya, apalagi kalah gitu kan. Ya kan Pak? Sampai rumah, terus anak-anak melakukan sesuatu yang di luar dugaan gitu Pak. Itu gimana Pak perasaannya Pak? Di luar dugaannya kayak gimana? Ya misalkan jadi ngacak-ngacak inilah, bertengkar lah, atau apalah, itu gimana Pak? Ya tetap seperti tadi, biasa aja. Kan habis capek Pak, habis olahraga. Beda Pak emosinya Pak, saya aja ketika habis ngasih wushu gitu ya Pak, pulang ke rumah, padahal belum ada anak ya bersama istri ya Pak. Kalau udah kadang-kadang, aduh kok ini masih berantakan ini. Kayaknya gimana gitu Pak. Ada emosi yang berubah gitu Pak, yang awalnya ya ikhlas. Tapi kan emosi lagi capek beda Pak. Jadi gimana Pak? Abis Ini enggak ada. Mau dipaksa kayak enggak. saya lagi maksa Bapak untuk bilang capek kok nggak bisa gitu ya. Luar biasa ya. Inilah pahlawan sesungguhnya di dalam rumah ya Pak. Ya nggak boleh capek ya Pak sama anak ya Pak. Apalagi anak sendiri ya Pak. Betul, kemana nggak boleh capek. Nah, ya teman-teman, ya mungkin ini juga satu masukan, inspirasi untuk kita, jadi evaluasi kita. Jangan pernah kita ngerasa capek ya Pak. Ini katanya kakak kau kan jangan maksa katanya. Saya belum teruji Pak dalam mendidik anak Pak. Saya kira-kira bisa nggak nanti ya? Nggak bilang capek, nggak bilang down ya Pak. Nggak down ketika mendidik anak ya Pak. Jadi jalanin aja Pak, nikmatin aja ya Pak. Jalanin, nikmatin. Oke. Sekarang saya tanya serius banget nih sama Bapak. Bapak pernah marah nggak sama anak-anak? Pernah. Terus terang pernah juga. Sering atau bagaimana Pak? Sering, jarang, atau gimana Pak? Jarang. Jarang. Tapi kalau misalnya marah ya juga habis itu ya udah enggak hilang. Marah itu karena perasaan capek gitu atau gimana Pak? Enggak, bukan karena capek ya. Oh, enggak capek juga ya Pak? Bukan karena capek, bukan karena capek marahnya itu. Yang pernah marah ya sering dipendam sendiri ya, marahnya aduh anak-anak paling juga cuma gitu ya, kalau lihat pasti dapur nggak tahu kalau saya pasti dapur lihat rasa bikin adonannya nggak karu-karuan atau minyak ditumpahin di wajan semuanya itu. Aduh. Jadi marahnya itu karena apa Pak? Karena capek atau karena yang lain Pak? Ya karena yang lain, karena lihat minyak. Waduh. Dimasukin ke wajan ini. Oke. Ya Allah. Berarti saya gagal lagi Pak. Ngejebak kata capeknya berarti gagal lagi. Iya. Artinya marah wajar ya Pak?
Marah wajar, Oh, tapi ya wajar. cuman segitu aja gitu ya, Pak. Oh, kayaknya saat itu juga habis itu ya udah enggak. Apalagi kalau habis marah lihat ingat kalau Rehan sama Raka spesial itu udah jadi hilang tambahan marahnya langsung hilang guys. Oh gitu, Pak. Penawarnya Kayak ya, Pak ya. kayak kayak merasa berdosa gitu malahan. Oke. Tapi bagaimana dengan Rai kalau membuat kesalahan gitu, Pak? Pernah marah tentunya Pak sama Rai kan? Terus yang melunakkan hati Bapak tuh apa? Kalau tadi Raihan sama Raka kan dengan spesialnya. Ya Rai ya sekali marah ya pernah. Cuma yang spesial ya karena Rai sering bantu Oh, bantu jaga. Nah, akhirnya kita waduh kasihan juga sih Rai ini selama ini dia yang ngejaga. bantu kita sampai perlakuannya juga beda daripada yang tua. Ya udah hilang marah hilang. Oke. Jadi kadang kita juga ya Pak, marah itu kan karena mungkin melihat sisi buruk ya Pak. Mungkin yang saya tangkap dari Pak Wahri ini ketika marah sama anak, itu yang melihat sisi positif dari anak itu sendiri ya Pak ya. Seperti marah sama Rehan, sama Raka. Pak Wahri paham bahwasanya mereka berdua adalah anak-anak yang spesial. Akhirnya jadi lunak lagi. Terus ketika melihat Rai buat kesalahan, terus ketika marah, melihat, oh Rai juga tanggung jawabnya besar untuk kedua saudaranya. Gitu ya Pak ya? Andaikan semua orang tua melihat kebaikannya luar biasa ya Pak. Nggak ada marah, nggak ada capek lagi ya Pak. Nggak ada. Lebih nggak ada. Lebih nggak ada lagi capeknya. Oke. Luar biasa. Pelajaran Pak bagi saya Pak. Doain ya Pak, mudah-mudahan saya diberikan keturunan. Insya Allah bulan ini lahirannya Pak. Doain ya Pak. Sehat semuanya. Min. Min. Luar biasa ya Pak. Menurut saya kata nggak boleh capek, nggak boleh down dalam mendidik anak tuh luar biasa ya Pak. Karena perjuangannya luar biasa ya Pak. Oke. Ada sih. Sebenarnya capek, tapi nggak berani ngomong. Berarti akhirnya capek tapi nggak boleh ngomong ya, nggak berani ngomong ya Pak. Kalau disuruh mijitin, Oh, gitu. Itu mah ibunya kali Pak. Oh berarti masih belum ya. Masih belum kena jebakannya. Karena itu untuk ibunya ya, bukan untuk anak-anaknya ya Pak ya. Oke. Luar karena nggak boleh biasa. kalau anak-anak. Oke. Ini kita sudah udah 1 jam 12 menit nih bentar lagi. Luar biasa Pak Wari, ilmunya banyak banget sambil santai, ketawa-ketawa sama Pak Wari. Tapi saya menangkap makna yang luar biasa sebagai sosok ayah. Artinya ya banyak di luar sana mungkin ada beberapa orang tua yang sebagai kepala keluarga pengen dihormatin sehingga dia ya mintanya lebih lah kepada anak-anak, padahal anak-anak juga punya kapasitasnya masing-masing. Tapi saya melihat sosok Pak Wari luar biasa ya, artinya benar-benar memahami dulu anak-anaknya ya Pak. Ketika sudah paham tentang karakter anak-anaknya, maka udah nggak ada lagi tuh yang namanya rasa capek. Bahkan Pak Wari bilang pantang, bilang capek. Pantang down dalam mendidik anak. Gitu ya Pak ya? Mungkin terakhir nih Pak Wari, apa pesan Bapak untuk ayah-ayah di luar sana untuk mendidik anaknya? Baik yang anak-anaknya spesial atau yang nggak spesial, yang biasa saja. Itu bagaimana? Ada nggak pesan dari Pak Wari? Pesannya ya terutama apa itu? Ya kita setiap anak kan beda-beda tuh. Lain-lain. Kita juga, orang tua harus mengerti, memahami karakter dari anak kita, baru kita nanti
bisa menentukan gimana cara cara mendidik anak kita itu. Ya gitu aja, nggak ada yang anu kalau saya. Oke, memahami ya Pak. Memahami. Oke, untuk apa namanya kegiatan sosialnya Pak, ada nggak sih Pak pesan untuk ayah-ayah di luar sana apa namanya bisa mengajak anaknya untuk berkegiatan sosial gitu? Ada nggak Pak pesannya Pak? Ada sih. Ya semoga untuk ayah-ayah yang lain bisa bisa lebih mengenalkan untuk anak-anaknya jiwa memunculkan jiwa sosial ke anak-anaknya dengan ya berbagi atau gimana ya paling mudah sendiri ya berbagi kayak saya yang apa berbagi nasi bungkus kayak gitu itu paling gampang sendiri itulah bisa di lingkungan sekitar yang dekat-dekat nggak terlalu jauh gitu. Oke. Baik Pak Wari, terima kasih banyak atas waktunya. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang salah, yang menyinggung. Terima kasih banyak Pak Wari, semoga sehat selalu dan semoga tetap sabar dan juga terus bersyukur terhadap apa yang diberikan oleh Tuhan kepada kita semuanya Pak. Terima kasih Pak Wari. Semoga sehat selalu, semoga bisa berbincang kembali ya Pak dengan tema yang lain. Terima kasih Pak Wari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wari.